Di tengah redupnya pamor Majapahit yang agung, sebuah kekuatan baru muncul dari pesisir utara Jawa. Sebuah kota kecil yang kelak menjadi pusat peradaban Islam pertama di tanah Jawa, Demak. Kisah ini dimulai dengan seorang pangeran bernama Raden Patah. Ia berdiri di tepi pantai, menyaksikan kapal-kapal dagang dari penjuru dunia datang dan pergi. Di matanya terbersit sebuah visi besar. Ia melihat masa depan di mana Islam akan menjadi penerang bagi masyarakat Jawa, menggantikan tradisi lama yang mulai usang. Dengan semangat yang menyala, Raden Patah mengumpulkan para pengikutnya yang setia. Mereka bukan hanya mendirikan sebuah kota, tapi meletakkan dasar bagi sebuah kerajaan Islam. Sebuah tempat di mana masjid bukan sekadar tempat sujud, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan simbol persatuan. Demak lahir bukan dari penaklukan semata, tapi dari cita-cita luhur untuk membangun peradaban baru yang berlandaskan iman. Visi besar ini tak bisa diwujudkan sendirian. Raden Patah memanggil para ulama besar yang dikenal sebagai Wali Songo. Nama-nama seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Muria berkumpul di Demak. Bersama-sama mereka membangun sebuah mahakarya yang hingga kini berdiri megah, Masjid Agung Demak. Masjid ini bukan sekadar bangunan. Setiap sudutnya menyimpan filosofi mendalam. Soko Guru, 4 pilar utama penyangga masjid, melambangkan ajaran Islam yang kokoh, namun tetap menyatu harmonis dengan kearifan lokal budaya Jawa. Di serambi masjid inilah syiar Islam mulai bergema. Para wali songo dengan bijaksana mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya. Seni wayang, alunan gamelan, dan tembang-tembang Majapahit diubah menjadi media dakwah yang menyentuh hati. Ajaran Islam tidak lagi terasa asing, melainkan terasa dekat dan mudah diterima oleh semua kalangan, dari petani, pedagang, hingga para bangsawan. Malam-malam di Demak diisi dengan lantunan zikir dan diskusi ilmu, menciptakan suasana yang damai dan penuh spiritualitas. Demak dengan cepat tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam yang paling berpengaruh di Nusantara. Para pedagang yang singgah tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa pulang ajaran Islam ke daerah asal mereka. Para santri dari berbagai penjuru datang untuk menimba ilmu langsung dari para wali. Dari sinilah cahaya Islam menyebar ke seluruh pesisir Jawa dan bahkan hingga ke pelosok-pelosok pedalaman, mengubah wajah spiritual dan sosial masyarakat Jawa untuk selamanya. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak tak hanya menjadi pusat agama, tetapi juga menjelma menjadi kekuatan militer dan politik yang disegani. Ia berhasil menyatukan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik di bawah Panji Demak. Kerajaan ini menjadi benteng pertahanan dari pengaruh kekuatan asing, sekaligus pelindung bagi para pedagang muslim di Nusantara. Kekuatan ekonomi Demak yang bertumpu pada perdagangan maritim menjadikannya kerajaan yang makmur dan berwibawa. Puncak kejayaan Demak terjadi saat dipimpin oleh Sultan Trenggono, putra Raden Patah. Ambisinya adalah menjadikan seluruh Jawa sebagai wilayah kekuasaan Islam. Ia melancarkan berbagai ekspedisi militer untuk menaklukkan Sisiye, kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu penaklukan yang paling terkenal adalah perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah. Kemenangan ini begitu berarti hingga nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, kejayaan Demak pun tak abadi. Setelah wafatnya Sultan Trenggono dalam sebuah ekspedisi militer, konflik internal perebutan takhta mulai merusak persatuan kerajaan.
Perang saudara antar para pangeran melemahkan Demak dari dalam. Perlahan tapi pasti, pusat kekuasaan Islam mulai bergeser ke pedalaman, menuju Kerajaan Pajang dan kemudian Mataram Islam. Meskipun masa kekuasaannya relatif singkat, warisan Kerajaan Demak tak akan pernah lekang oleh waktu. Demak telah berhasil meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan Islam di Jawa. Masjid Agung Demak masih berdiri sebagai saksi bisu, mengingatkan kita akan semangat para pendirinya. Kisah Raden Patah dan Wali Songo terus menginspirasi, mengajarkan kita tentang pentingnya visi, persatuan, dan kearifan dalam menyebarkan kebaikan. Itulah sekelumit kisah tentang Kerajaan Demak, sang fajar Islam di tanah Jawa. Sejarah mereka adalah bukti bahwa dari sebuah niat tulus di sebuah kota kecil di pesisir, bisa lahir sebuah peradaban besar yang cahayanya menerangi Nusantara. Setelah Raden Patah wafat, tahta Demak diwariskan kepada putranya, Adipati Unus, atau yang lebih kita kenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sabrang Lor artinya menyeberang ke utara. Ini adalah gelar kehormatan yang disematkan kepadanya karena keberaniannya yang luar biasa. Sejak muda, matanya sudah tertuju jauh ke utara, ke Selat Malaka. Di sana, kekuatan baru telah tiba. Bangsa Portugis. Kehadiran Portugis di Malaka pada tahun 1511 menjadi ancaman serius bagi jaringan perdagangan Nusantara. Mereka mulai memonopoli rempah-rempah dan menindas para pedagang lokal, termasuk para pedagang dari Jawa. Hati Pati Unus terbakar melihat ketidakadilan ini. Ia tahu Demak sebagai kekuatan Islam terbesar di Jawa tidak bisa tinggal diam. Ia merasa terpanggil untuk membela saudara-saudara sesama Muslim dan para pedagang di Malaka. Maka pada tahun 1513, dengan semangat jihad yang berkobar, Pati Unus mengumpulkan armada perang. Meskipun armadanya terbilang sederhana jika dibandingkan dengan kapal-kapal besar dan meriam canggih milik Portugis, semangat para prajurit Demak tak tergoyahkan. Mereka berlayar menantang ombak, menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Suara dentuman meriam dan gemuruh ombak menjadi saksi bisu keberanian pasukan Demak. Sayangnya, dalam serangan pertama ini, kekuatan teknologi Portugis masih terlalu unggul. Armada Demak terpaksa mundur. Namun, kekalahan itu tidak memadamkan api semangat Pati Unus. Ia kembali ke Demak, membangun kembali kekuatan dan merencanakan serangan yang lebih matang. Pada tahun 1521, ia sekali lagi memimpin ekspedisi kedua ke Malaka. Pertempuran kali ini jauh lebih dahsyat. Pati Unus bertarung di garis depan, menunjukkan jiwa kepemimpinan yang sejati. Namun, takdir berkata lain. Di tengah kecamuk pertempuran, sang Pangeran Sabrang Lor gugur sebagai syuhada. Meskipun gagal merebut Malaka, pengorbanan Pati Unus tidak sia-sia. Keberaniannya menginspirasi seluruh rakyat Demak dan Nusantara. Ia mengajarkan pelajaran berharga. Kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada ujung pedang atau jumlah kapal, tetapi juga pada kekuatan iman, persatuan, dan keberanian untuk melawan penindasan. Semangatnya menyalakan api perlawanan yang akan terus membara di generasi-generasi berikutnya. Wafatnya Pati Unus membawa Demak pada babak baru. Tahta kemudian jatuh ke tangan adiknya, Sultan Trenggana. Di bawah kepemimpinannya inilah Demak mencapai puncak kejayaan, masa keemasan yang sesungguhnya jika Pati Unus fokus pada ancaman eksternal di seberang lautan. Sultan Trenggana memiliki visi untuk menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Demak dan Islam. Sultan Trenggana adalah seorang ahli strategi yang brilian. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer,
tetapi juga diplomasi dan dakwah. Langkah pertamanya adalah mengamankan wilayah barat. Ia menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, mengubah namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini sangat strategis karena memberinya kendali atas pelebuan-pelebuan dagang penting di pesisir utara Jawa. Setelah menguasai barat, ia memperkuat aliansi dengan Cirebon yang sudah menjadi kesultanan Islam yang kuat. Aliansi ini tidak hanya memperkuat posisi politik Demak, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam yang semakin masif di Jawa Barat. Visi Sultan Trenggana tidak berhenti di situ. Pandangannya kemudian tertuju ke timur. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di Jawa Timur seperti Tuban, Madiun, hingga Pasuruan dan Blambangan di ujung timur berhasil ditaklukkan atau diajak bersekutu. Setiap kemenangan militer di bawah Sultan Trenggana selalu diikuti dengan misi dakwah. Ia mengirim para ulama dan wali untuk menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah baru. Uniknya, proses Islamisasi ini berjalan damai. Para ulama tidak memaksakan kehendak, melainkan berakulturasi dengan budaya lokal. Mereka menggunakan seni seperti wayang dan gamelan sebagai media dakwah, menghormati adat istiadat setempat sambil menanamkan nilai-nilai tauhid. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak bukan hanya menjadi pusat kekuatan politik dan militer, tapi juga pusat peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara. Istana Demak menjadi tempat berkumpulnya para alim ulama, seniman, dan ahli strategi. Malam-malam di istana tidak hanya diisi dengan pembahasan siasat perang, tetapi juga lantunan syair, doa, dan diskusi keagamaan. Sultan Trenggana berhasil menjadi sosok raja sekaligus murabi, seorang pemimpin negara sekaligus pendidik bagi rakyatnya. Ia dicintai dan dihormati oleh semua kalangan. Masa pemerintahan Sultan Trenggana dari tahun 1521 hingga 1546 adalah bukti nyata bagaimana kepemimpinan yang visioner, strategi yang cerdas, dan landasan spiritual yang kuat dapat membawa sebuah kerajaan ke puncak kejayaannya. Kisah Demak mengajarkan kita bahwa kebesaran sebuah bangsa dibangun di atas fondasi persatuan, keberanian, dan keimanan. Sejarah itu seperti roda yang terus berputar, teman-teman. Ada masa jaya, ada pula masa suram. Begitu pula dengan Kesultanan Demak. Puncak kejayaannya memang gemilang di bawah Sultan Trenggana. Tapi setiap puncak pasti akan menurun. Dan disinilah kisah tragis Demak dimulai. Tahun 1546, kabar duka menyelimuti seluruh penjuru Demak. Sultan Trenggana, sang penakluk yang gagah berani, gugur di medan perang saat memimpin ekspedisi ke Blambangan di ujung timur Jawa. Wafatnya, sang sultan bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga kekosongan kekuasaan yang menjadi bara api dalam sekam. Api itu pun menyala menjadi perang saudara yang mengerikan. Arya Penangsang dari Jipang, seorang pangeran yang dikenal keras dan ambisius, berhasil merebut tahta. Namun, caranya naik ke puncak kekuasaan diwarnai dengan pertumpahan darah. Ia menyingkirkan para pesaingnya, termasuk Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana. Tentu saja, tindakan ini tidak diterima oleh semua kalangan bangsawan. Banyak adipati dan pejabat yang dulu setia pada Sultan Trenggana kini memandang Arya Penangsang dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Kerajaan yang dulu bersatu padu di bawah panji Islam kini terpecah belah. Wilayah-wilayah pesisir yang tadinya tunduk pada Demak mulai melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Pajang di bawah pimpinan Adipati Hadiwijaya atau yang lebih kita kenal sebagai Jakatingkir menjadi pusat perlawanan. Jakatingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggana merasa punya hak dan kewajiban untuk memulihkan ketertiban dan merebut kembali tahta
dari tangan Arya Penangsang yang dianggapnya sebagai perampas. Di tengah kekacauan politik ini, rakyat jelata menjadi korban utama. Mereka bingung harus memihak siapa. Suara azan dan doa yang biasanya menenangkan dari Masjid Agung Demak kini terdengar sayup-sayup, seolah tenggelam oleh derap langkah kuda perang dan teriakan permusuhan. Para ulama dan wali songo yang tersisa berusaha menengahi, tapi ambisi kekuasaan telah membutakan hati para pangeran. Demak yang dulu menjadi pusat penyebaran Islam yang damai, kini menjadi panggung pertarungan brutal antar saudara. Puncak dari konflik ini terjadi pada tahun ke-1554. Jaka Tingkir dengan dukungan dari para adipati yang tidak puas dengan Arya Penangsang akhirnya memimpin pasukannya untuk menyerbu Jipang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Legenda menceritakan bagaimana Arya Penangsang dengan keris saktinya Kiai Setan Kober bertarung dengan gagah berani. Namun takdir berkata lain. Dalam sebuah pertempuran legendaris di dekat Bengawan Sore, Arya Penangsang berhasil dikalahkan dan tewas. Kematiannya menandai akhir dari perang saudara, sekaligus akhir dari era Kesultanan Demak sebagai penguasa tunggal di tanah Jawa. Dengan runtuhnya Demak, pusat kekuasaan pun bergeser ke pedalaman, tepatnya ke Pajang, di bawah kepemimpinan Jaka Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Era maritim Demak telah berakhir, digantikan oleh era agraris Pajang. Meskipun kerajaannya telah runtuh, warisan Demak tidak pernah benar-benar padam. Warisannya hidup abadi. Misi Islamisasi Jawa yang dirintis oleh Wali Songo dan dilanjutkan oleh para Sultan Demak telah mengubah wajah spiritual dan budaya pulau ini selamanya. Masjid Agung Demak dengan saka tatalnya yang ikonik tetap berdiri kokoh hingga hari ini, bukan lagi sebagai pusat pemerintahan, melainkan sebagai pusat spiritual dan simbol abadi kekuatan iman. Semangat persatuan yang pernah mereka perjuangkan, meskipun sempat tercabik oleh perang saudara, menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Di tepi sungai Demak, jika kita diam sejenak, angin seolah masih membisikkan kisah-kisah masa lalu. Setiap batu di Masjid Agung, setiap ukiran, setiap ritual yang masih dijalankan, semuanya adalah pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada ujung pedang atau luasnya wilayah kekuasaan, tetapi pada kekuatan iman dan persatuan rakyatnya. Demak adalah cahaya yang pertama kali menerangi malam-malam panjang di tanah Jawa. Dari pelabuhannya, ajaran Islam menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, membentuk cara kita berpikir, berpolitik, dan merasa. Dan meskipun waktu telah berlalu lebih dari 500 tahun, nama Demak tetap terukir abadi dalam sejarah sebagai simbol kebangkitan, keberanian, dan sebuah cahaya peradaban yang tak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah hebat bangsa kita. Tetap jaga sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.